Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada minggu pagi ini. Kita bersyukur bersama bahwa oleh karena perkenan Tuhan, kita dimungkinkan untuk kembali menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui persekutuan di ibadah hari Minggu pada saat ini. Kami dari Majelis Gereja yang bertugas saat ini memohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan oleh karena keterlambatan dalam memulai ibadah pada pagi hari ini. Puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk kembali berhimpun dalam persekutuan ibadah hari Minggu saat ini. Kami Majelis Gereja yang bertugas menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Dalam ibadah kali ini kita akan belajar bagaimana membangun kehidupan persekutuan yang diinginkan Tuhan sebagai sang pemilik kebun anggur dengan sebuah tema perenungan, penggarap yang dipercaya. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdiri dan bersama-sama memuji nama Tuhan melalui nyanyian jemaat nuansa etnik baitnya nomor 4 bait 1 dan 2. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan senantiasa mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah yang hendaknya senantiasa taat pada perintahnya. Kita bersyukur bahwa hidup kita terjamin dalam lindungan Allah sebagai sang pemilik kebun anggur. Namun terkadang kita seperti penggarap yang tidak tahu diri. Mereka yang menolak teguran Allah, yang merasa bahwa kebun itu adalah miliknya, sehingga memberontak pada ketetapan sang pemilik kebun anggur. Marilah dalam kerendahan hati
kita mengakui segala dosa dan ketidaklayakan kita, serta memohon pengampunan Allah. Amin. Kita bersama menyanyikan penyesalan kita, menyatakan penyesalan kita dan memohon pengampunan Tuhan melalui nyanyian. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah. Berita anugerah diberikan bagi kita menurut 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencengkau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita bermazmur dengan dituntun Mazmur pasal 80 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-20. Mazmur pasal 80 ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-20. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, Telah Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, Maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, Dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut. Dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, Sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat. babi hutan menggerogotinya, Dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, Pandanglah dari langit dan lihatlah. indahkanlah pohon anggur ini. Batang yang ditanam oleh tangan kanan-Mu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu. Anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripada-Mu. Berikanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur melalui bahan membangun jemaat. Dan sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Di hari Minggu ini ya Tuhan, dalam peribadatan kami bersama anak-anak-Mu,
Kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus menguasai kami semua, baik kami yang ada dalam gedung ini maupun warga jemaat-Mu yang ada di alamat masing-masing. Kiranya tetap menguasai kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang datang ke tengah-tengah kita yang pertama terambil dari Yesaya pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kubuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Amin firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terdapat dalam Filipi pasal 3 ayat 1b hingga ayat yang ke-16. Firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8
dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada pembacaan yang ketiga dari Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-46. Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hambanya yang lain,
lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikian pembacaan kita. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi bahan utama yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yaitu pembacaan kita yang ketiga, Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Penggarap yang dipercaya, itulah yang menjadi pokok penekanan kita pada hari Minggu ini. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Alkitab kita dapat mengetahui berbagai hal. Ya, dan melalui Alkitab kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita mendengarkan informasi bahwa setelah Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, serta sekalian isinya, dan mempersiapkan segala sesuatunya,
ya maka Tuhan menciptakan manusia itu. Ya, lalu kemudian manusia yang diciptakan Tuhan itu ditempatkan di dalam dunia ini untuk mengelola bumi ini, menggarap bumi ini secara baik dan benar. Ya, supaya bumi ini menghasilkan sesuatu ya untuk kelangsungan hidup. Ya, terutama kelangsungan hidup manusia. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, manusia sebagai penggarap bumi ini tidak bertanggung jawab. Ya, menggunakan salah kewenangan yang Tuhan berikan itu untuk berbuat sewenang-wenang ya kepada semua ciptaan Tuhan. Ya, termasuk kesewenang-wenangannya terhadap dirinya sendiri. Nah, kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara bahwa itu berjalan terus. Ya, sekalipun Tuhan memberikan teguran kepada umat manusia, ya tetapi ternyata bahwa umat manusia tidak mau mendengar firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ya, mengapa demikian? Karena manusia lebih suka mendengarkan kata hatinya. Jadi bukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, tetapi yang dikatakan
Ya, dan akhirnya ya kehidupan umat Tuhan itu bukan hanya menjadi asam atau menjadi kecut, ya tetapi menjadi busuk. Tidak ada artinya bagi dunia ini. Ya, dan karena itu dikatakan bahwa kerajaan surga itu akan dicabut dari tengah-tengah mereka. Lalu kemudian si pemilik kebun itu, yaitu Tuhan sendiri, akan memberikannya kepada bangsa lain. Dan siapa yang dimaksudkan ialah Bapak, Ibu, Saudara dan saya, bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi yang lain, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Afrika, yang ada di Australia, yang ada di Asia ini, menyebar di mana-mana. Termasuk kita yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta, yang ada di Makassar, yang ada di Pulau Sulawesi ini. Ditempatkan oleh Tuhan menjadi penggarap-penggarap yang setia, yang dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menggarap dunia ini. Ya, di Makassar ini kita ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi penggarap yang dipercaya oleh Tuhan. Atau gerejanya ditempatkan ke dalam dunia ini untuk menjadi contoh. Ketika menyebar, melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan masing-masing di semua lini kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ya, kepada pedagang, Tuhan berikan tanggung jawab untuk menggeluti dagangannya itu dengan baik, ya, menggunakan takaran yang baik. Kepada anak-anak Tuhan yang diberikan kepercayaan untuk bekerja sebagai pegawai negeri, baik itu TNI dan Polri, untuk menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI, memberikan pelayanan kepada masyarakat bersama dengan pemerintah pusat sampai ke pelosok desa sekalipun. Dan segudang tanggung jawab yang diberikan. Ya, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebagai pengusaha diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi contoh sebagai pengusaha, sebagai kontraktor, sebagai pelayan ya masyarakat, sebagai pelayan umat termasuk kita dalam gereja. Kami pendeta, penatua, diaken, pengurus organisasi intragerejawi. Dan kita semua sebagai umat Tuhan diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menggarap bumi di mana kita berada. Untuk apa semuanya itu? Itu bukan untuk kemuliaan kita sebagai manusia, ya, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Supaya melalui kehidupan kita hari lepas hari dalam berbagai bidang kehidupan yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan harapkan ialah supaya kehadiran kita di sana tidak menjadi masam atau tidak menjadi asam, tidak menjadi kecut atau tidak menjadi sia-sia. Yang Tuhan inginkan ialah kita bermanfaat. Dan itu adalah buah yang baik, buah yang manis. Dan saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ya, kita semua yang hadir ini, bahkan yang di rumah atau dimanapun kita berada, selalu menginginkan apa yang disebut dengan cita rasa secara khusus. Ya, katakanlah buah salak. Ya, kalau salak itu punya cita rasa yang khusus, dimanapun akan kita usahakan untuk kita beli, lalu kemudian kita konsumsi. Ya, demikian pun juga dengan kehidupan kita Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ya, kalau kehidupan kita bermanfaat bagi orang lain, dalam keadaan apapun yang kita alami, Tuhan akan mencari kita, bahkan mengingat kita tentang kebaikan-kebaikan
yang kita sudah nyatakan kepada mereka. Nah, pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sejumlah anak-anak kita sekolah minggu melalui pengurus dan guru-guru sekolah minggu yang akan dilaksanakan inisiasi SMGT. SMGT adalah bagian dari umat Tuhan. Yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kita dampingi, untuk kita didik, kita arahkan supaya apa? Ya, supaya kelak menjadi penggarap-penggarap kebun Tuhan yang setia, menjadi penggarap-penggarap yang benar. Ya, bukan ya menggarap dunia ini dengan kemampuan yang melekat pada dirinya lalu kemudian menyombongkan diri. Ya, melainkan firman Tuhan itulah yang akan mereka pakai. Menjadi sebuah nutrisi lengkap untuk memenuhi gizi iman mereka. Itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu Saudara dan saya, tanggung jawab pengurus dan guru-guru sekolah minggu. Dan hal itu Bapak Ibu Saudara-saudara mereka telah nyatakan. Selama ini mereka telah menuntun mengarahkan anak cucu kita untuk mengenal Kristus, siapa juru selamatnya. Dan saya kira bahwa tidak berhenti sampai hari ini, tetapi tugas dan tanggung jawab itu akan terus kita nyatakan. Ya, terlebih khusus bagi kami sebagai majelis gereja, tentu memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pengurus dan guru-guru sekolah minggu yang selama ini memberikan kepedulian, perhatian kepada anak-anak sekolah minggu. Ya, sehingga pada hari ini akan dilaksanakan inisiasi kepada mereka. Terpujilah Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bersama dengan anak-anak kita yang akan menerima apa yang disebut dengan inisiasi sekolah minggu Gereja Toraja pada hari ini, kelak menjadi penggarap-penggarap yang setia, menjadi penggarap-penggarap yang dipercaya oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menggarap dunia ini ke arah yang lebih baik. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama kembali renungkan apa yang telah kita dengarkan dan alami dalam ibadah ini. Bahwa apakah kita telah menyatakan komitmen yang tegas kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk menjadi penggarap-penggarap yang setia, menggarap kebun anggur Tuhan, yaitu dunia ini, sehingga dunia secara keseluruhan menerima keselamatan daripadanya. Untuk itu mari kita mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi cegahlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Saya jemput Bapak Ibu, saudara-saudara untuk bangkit berdiri bagi yang memungkinkan untuk berdiri. Lalu kemudian kita mengucapkan pengakuan iman kita melalui Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal. Bapak Ibu, kita kepadanya dan dengarkanlah firman Tuhan dari Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kita menyatakan persembahan syukur pada saat ini dengan melakukan PKJ 146. Bawa
Pengurus Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Lampiran pertama nomor 002-SMGT-JB-9-2020. Adapun daftar nama anak inisiasi Jemaat Biringkanaya. Buat yang perwakilan untuk mengambil tempat. Perwakilan atas kelas anak Indria yang akan naik ke anak kecil. Untuk tempat kebaktian UKIP 1, Rajendra Elteo Rupang, Arjuno Rafael. Tempat kebaktian UKIP 2, Sevanya Sepang Paranna. Untuk kelas anak kecil yang akan naik ke anak besar, perwakilan mengambil tempat. Dan 21 orang lainnya saya akan sebutkan. Tempat kebaktian Bontoramba, Fredela Gavrilia Impak Kamoda, Griel Yulsen Lolo, Chelsea Kristia Datumiring Talulembang,
Tristan Lorenzo Pamangin, Purnama Arung Patandung, Kiara Nivola Parabang, Charles Gadwin Ivanov. Untuk tempat kebaktian Gria, Fianka Gaila Faira Tedang Balatan, Axel Marcelo Pongtuluran, Andromeda Selon, Karisma Tumanan. Untuk tempat kebaktian UKIP 1, Rastra Shalom Rupang, Jovan. Untuk tempat kebaktian UKIP 2, Fendi Lilak Paborong, Galeria Gisel Mangando. Selanjutnya, untuk kelas anak besar yang akan naik di kelas anak remaja, untuk perwakilan mengambil tempat. Diwakili oleh tempat kebaktian NTI Grace Emery Sau. Beserta 13 orang lainnya yang akan saya sebutkan namanya. Tempat kebaktian Bontoramba, Jeffrey Palino, Calvin Stephen Makpal. Tempat kebaktian NTI, Felicia Adventi Daniela, Kaila Kalista Pakan, Rista Tangkedatu, Samuel Sampelabi, Adrian Prasetyo Tangkelabi, Dailen Otnel Tandilino, Farel Ido Geranidia Misi. Tempat kebaktian UKIP 1, Gracia Aprilia. Tempat kebaktian UKIP 2, Marsha Lina Sesa, Laras Meyoni Kondolele, Deswita Natalia Paborong. Selanjutnya, untuk anak kelas remaja yang akan menuju naik ke PPGT, perwakilan mengambil tempat. Akan diwakili dari tempat kebaktian UKIP 2 atas nama Stefani Veronica Pongpageseng, dan juga Seli Kristina Rani Patanduk. Beserta 6 orang lainnya yang saya akan sebutkan. Tesya Bandaso, Bakti Dat Melona Sembiring, Immanuel William Batara, Revana Putri. Tempat kebaktian Bontoramba, Putri Santika. Demikianlah nama-nama anak yang sudah diinisiasi dari Jemaat Biringkanaya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara,
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami di surga, bahwa dalam ibadah ini Tuhan berkenan bagi kami untuk bersama-sama menyatakan persekutuan kami di hadapan Tuhan dengan menaikkan pujian syukur dan hormat kami dan berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Dan kami mempersembahkan hidup kami dan segala sesuatu yang ada pada kami, termasuk harta benda yang kami peroleh daripadamu. Kami persembahkan secara bersama-sama bagi kemuliaan Tuhan dan bukan bagi kemuliaan kami. Dan Tuhan tetap memberkati kami majelis gereja untuk mengelola persembahan jemaat-Mu sebagaimana maksud Tuhan. Dan perkenankan kami juga ya Tuhan untuk mempersembahkan yang masih ada pada kami secara baik dan benar. Bukan kami pakai untuk menentang Tuhan, melainkan untuk kemuliaan-Mu. Ya Bapa kami di surga, kami percaya bahwa dalam pekan ini Engkau tetap mengasihi kami. Untuk kami bersama-sama melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan pekerjaan dan melaksanakan apa yang kami rencanakan. Dan kiranya semua kami lakukan dalam ketaatan kami yang benar kepadamu. Apa yang telah kami dengarkan bersama Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu hari ini, kiranya hal itu akan tetap membangkitkan semangat iman kami, supaya kami berjuang terus-menerus untuk menjadi penggarap yang setia, menjadi penggarap yang benar, supaya dunia di mana kami berada tetap berada dalam lindungan Tuhan, dan kami bersama-sama tetap menghasilkan buah yang baik, buah yang Tuhan kehendaki untuk dinikmati oleh semua orang bagi keselamatan umat manusia dan dunia ini. Dan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Ya Bapa kami di surga, terima kasih jika Engkau tetap menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Terlebih khusus kepada keluarga kekasih kami, Nyonya Mike Samben bersama dengan keluarga besar, yang pada beberapa waktu yang lalu Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga yang kemudian dibawa ke Papua. Kami percaya bahwa segenap rumpun keluarga akan Tuhan berkati untuk perjalanan kehidupan selanjutnya. Ya Bapa kami di surga, kami pun berdoa untuk beberapa anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit seperti yang dialami oleh Nyonya Lili Freddy Sau yang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros. Ibunda dari Nyonya Neta Patiung di Palopo selesai operasi mata. Ibu Ruth Baan, kakak dari Nyonya Veronica Padang yang dirawat di Rumah Sakit Faisal. Dari tempat ini Tuhan, kami berdoa kiranya lawatan Tuhan Engkau terus-menerus nyatakan, memberkati pihak rumah sakit untuk memberikan perawatan dan pengobatan, sehingga melalui semuanya itu akan tetap menjadi alat
kesembuhan mereka. Demikian juga bagi warga jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit dan dirawat di rumah. Kami pun yakin bahwa segenap keluarga tetap menganugerahkan, Tuhan tetap menganugerahkan kepada mereka kesetiaan untuk mendampingi dan merawat, ya sehingga melalui mereka Tuhan mau pakai untuk menjadi saluran berkat, perhatian dan kepedulian. Demikian juga ya Tuhan kepada anak-anak-Mu yang lain yang sedang dalam pemulihan kesehatan di rumah. Dari tempat ini pun kami berdoa, kiranya keluarga dan perawatan yang diberikan, Tuhan pun tetap memberkati dan proses pemulihan kesehatan mereka di rumah tetap berjalan dengan baik. Juga kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa anak-anak-Mu Tuhan, yang pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Seperti yang Kau nyatakan buat Dica Rindu Rantedatu, Oktavia Pati, Insinyur Yakob Samben. Kami percaya bahwa Tuhan sempurnakan sukacita mereka, dan Tuhan tetap memberkati untuk menapaki kehidupan yang Tuhan tetap masih anugerahkan. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan tetap hadir dan menolong kami, menjumpai kami dalam keseharian kami, sehingga kami dapat menapaki hidup kami hari ini, bahkan dalam pekan ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Dan memberkati kami majelis gereja, pendeta, penatua, diaken bersama dengan pengurus OIG dan guru sekolah minggu, untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Beringkanaya di tempat ini. Kami berdoa untuk kami gereja-gereja Tuhan, berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi mereka yang penuh dengan kesetiaan untuk memberikan kepedulian kepada saudara-saudara kami yang terjangkit oleh penyakit corona. Dan kiranya Tuhan melawat mereka, menyertai mereka untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab yang berat ini. Ya Bapa kami di surga, sebentar kami yang ada di gedung gereja ini, kami yang bertugas, kami percaya Tuhan tetap memberkati kami bersama. Dan Tuhan tetap memberkati kami ketika kami kembali ke alamat kami masing-masing. Dan dengan penuh sukacita kami tetap menjalani kehidupan hari ini dalam naungan kasih Tuhan. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami. Doa yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi penjaga kami, yang menjadi penuntun dalam hidup kami, menuntun anak-anak sekolah minggu yang pada hari ini menerima pelayanan inisiasi. Dan kami percaya bahwa anak-anak kami yang telah disebutkan namanya satu persatu, Engkau tetap peliharakan sejak sedini mungkin sampai seterusnya dalam sepanjang sejarah hidup mereka, sehingga mereka pun akan tetap menjadi penggarap-penggarap yang setia kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah mendukung ibadah yang dilaksanakan pada minggu pagi ini, kepada Kantoria, pianis, dan juga tim multimedia. Tuhan memberkati kita semua. Selamat kepada semua anak-anak sekolah minggu yang telah menerima pelayanan inisiasi pada hari ini. Tuhan memberkati senantiasa dalam pertumbuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati seluruh pengurus sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Penekanan warta kepada kita semua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, jikalau tidak ada halangan, pada minggu depan, tanggal 11 Oktober 2020, akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak kekasih Sivana Kamasean Sarumbu, anak dari keluarga Bapak Petrus Dani dan Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdiri dan kita melakukan Kidung Jemaat 428. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, marilah kita tetap camkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan apa yang kita alami dalam ibadah hari Minggu ini. Karena itu pergilah dalam damai sejahtera dan sebagai milik Allah. Dengan sukacita kita senantiasa hidup, taat kepada perintahnya. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Aku milikmu, Yesus Tuhanku.